الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع منابره حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها اليوم كان سره مستطيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما لاحت الأنوار وقربت الأخيار وأمرضت الأشجار وعينحت السبال وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما هداكم للإسلام وأفضلكم بالفضائل والعنان وجعلكم من الأمة المأمورة بصلة الأرحام فقد قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة الصلاة عيد الفطر rahimahullah. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, marilah kita bersama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita uswatul hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai pada hari raya Idul Fitri, menunaikan daripada salat Id bersama-sama dengan keluarga tercinta kita di Masjid Jami'ul Istiqamah yang mulia ini. Kita hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan berharap daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahul hamd. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan daripada rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan pula kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan oleh Allah, semua ketaatan diterima oleh Allah,
Ramadan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dan berjumpa dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Namun sekarang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun menghayal kepada kita semua. Apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan ini? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Apakah mungkin kita tidak akan lagi berjumpa Ramadan di tahun depan? Kita akan dan kita telah meninggalkan daripada bulan suci Ramadan, dan kita juga akan meninggalkan daripada orang-orang yang kita cintai, bapak dan ibu kita, anak dan istri kita, orang-orang yang kita cintai semuanya telah akan ditinggalkan oleh kita semua. Ya Allah, ya Rabbi, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap itu rahmat-Mu ya Allah. Berharap itu rahmat-Mu ya Allah masih terbuka lebar bagi kami untuk mendekat kepada diri-Mu ya Allah. Memang Ramadan telah pergi meninggalkan kami ya Allah, namun kami meminta pintu taubat sebelum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan. Pada hari yang fitri ini hanya doa yang layak kami panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Melalui ayat tersebut, setelah kita sempurnakan daripada puasa kita di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengaburkan daripada asma-asma Allah dan melantunkan daripada kalimat takbir, kalimat tahmid dan tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan serta membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan daripada kebenaran Allah. Ketika kita tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bertakbir terus-menerus? Hadirin hadirat rahimakumullah, wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu atas segalanya. Kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan daripada kekayaan, mengagungkan daripada kekuasaan, mengagungkan daripada jabatan, mengagungkan daripada gelar kita. Kita masih diperbudak oleh hawa nafsu dengan memaksa orang lain untuk memenuhi daripada kemauan kita. Di atas sajadah terkadang kita memandangkan takbir, namun terkadang di luar itu semuanya, baik di kantor, di pasar, di ladang,
di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengganti takbir dengan takabur, mengganti takbir dengan kesombongan kita. Kita mensalahgunakan daripada gelar kita yang seharusnya gelar kita ini untuk mengabdi kepada masyarakat, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu membutuhkan. Dan kita cukup bangga, kita bangga dengan gelar kita dan jabatan kita. Kita bangga dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Padahal itu hakikatnya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil yang lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi neraka jahanammu. Keriduan mereka akan membawamu ke surganya, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam." Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung daripada kemarahan orang tua. Hadirin hadirat rahimahullah, berbahagialah, sungguh bahagia kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu kita. Ibu yang bisa membawa kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka sudah tua renta, sudah tidak berdaya, tergeletak tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya. Ingin berbuat banyak namun tidak bisa, ingin minta tolong malu, ibu kita malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginannya dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepada. Dalam kondisi ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang berbakti, mau meringankan daripada beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi dan meringankan daripada beban hidupnya, maka demi Allah, surga balasannya bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus menyadari, apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak dan ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, baik harta kita, baik jiwa kita dan lain sebagainya, demi Allah, belum bisa kita menimbang, belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita semua. Kasih sayang mereka tidak terbalas dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Coba kita ingat-ingat kisah
kecil kita. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, kita digendong, kita dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Coba kita pikirkan diri kita, coba kita renungkan diri kita semuanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berapa kali kita menegurnya? Berapa kali kita menciumnya? Berapa kali kita menggendongnya? Berapa kali kita menuntunnya? Berapa kali kita menyuapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita di waktu kecil? Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepada mereka, meminta maaf kepada mereka? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka? Kita pikirkan semuanya. Ma'asyiral. Berapa kali pula kita memeluk mereka dengan pelukan kasih sayang, sebagaimana mereka memeluk kita sambil mencium diri kita. Perlu kita ketahui dan kita cermati dengan sesungguhnya. Ketika kita sebagai anak sakit, apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang bisa diganti jiwa kami, ya Allah, ketika ada kami sakit, ya Allah, cukup kami yang sakit, ya Allah, cukup kami yang sakit, ya Allah, jangan ada kami, ya Allah. Ketika orang tua ditinggal oleh anaknya, justru lebih sakit dibandingkan kita ditinggal oleh orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, ketika itu apa yang kita pikirkan? Maka kalau seorang anak dipanggil daripada yatim, ketika ditinggal oleh ayahnya, maka seorang anak dipanggil yatim. Ketika ditinggal oleh ibu